Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan ini dengan sepenuh hati. Jika hari ini kamu dipertemukan dengan video ini, maka yakinlah, ini bukanlah sebuah kebetulan biasa. Ada kekuatan besar yang sedang bekerja dalam diam, membawa pesan yang telah lama ditujukan khusus untukmu. Pernahkah kamu merasakan seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang mendekat, namun kamu belum bisa menjelaskan apa atau dari mana asalnya? Itu karena alam semesta tengah menyusun ulang takdirmu, perlahan namun pasti, seperti memindahkan gunung demi gunung agar jalan rezekimu tidak lagi terhalang dan dapat tiba tepat di depan pintumu. Di balik diamnya hari ini, saat langit tampak hening dan seolah tidak ada perubahan yang terlihat, Tuhan sesungguhnya tengah bekerja dengan penuh kasih. Dia mengatur segalanya dengan sangat teliti, bahkan termasuk tentang uang yang selama ini kamu doakan dengan penuh harap. Ya, rezeki itu sedang dalam proses untuk sampai kepadamu. Bahkan pada detik kamu menonton atau mendengarkan ini, ada angka besar yang sedang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata, bukan hanya lewat jalur biasa seperti rekening, namun juga melalui jalan yang tidak terduga, hingga nanti kamu akan berkata dalam hatimu, ini terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Apakah kamu pernah melalui hari-hari penuh kelelahan saat semua arah terasa tertutup, namun kamu tetap memilih untuk percaya dan tidak menyerah? Jiwa-jiwa seperti itulah yang dicatat oleh Tuhan. Jiwa yang tetap bertahan meski dunia seolah menutup semua pintunya. Hari ini, ada proses spiritual yang sedang berlangsung. Meskipun tidak bisa dilihat dengan mata biasa, namun kamu, ya, kamu yang tidak pernah menyerah, akan segera melihat bukti nyata dari janji-Nya. Ini bukan sekadar ramalan kosong atau kata-kata hiburan belaka. Ini adalah panggilan suci, ditujukan hanya kepada mereka yang sudah dipersiapkan sejak lama. Jiwa-jiwa yang kekuatannya lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari luka, kesabaran, dan ujian yang tak sedikit. Jika hatimu merasa bahwa ini sedang berbicara langsung kepadamu, maka jangan abaikan perasaan itu. Buktikan bahwa pesan ini benar-benar datang untukmu. Tidak semua orang akan mampu mempercayai, tetapi mereka yang percaya akan melihat jalan dibukakan satu persatu. Dan jika selama ini kamu sering bertanya dalam hati, kapan rezekiku datang? Maka bukalah hatimu lebar-lebar. Karena di sela-sela detik yang sedang berjalan ini, ada pesan ilahi yang sedang mengetuk pintu hidupmu. Kamu sedang dipersiapkan, dan saat ini juga, rezekimu sedang dikirimkan dari tempat yang kamu tidak duga. Sudah banyak yang membuktikan, ribuan jiwa yang juga menerima pesan seperti ini telah menyaksikan perubahan besar dalam hidup mereka. Sekarang giliranmu, rasakan dan buktikan kekuatannya. Mari kita mulai dari awal. Bab pertama, kamu tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa alasan dalam hidup seorang jiwa terpilih. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap klik, setiap pilihan kecil, semuanya telah dirancang oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu. Ketika sebuah pesan seperti ini datang dan menggema di dalam hatimu, itu artinya sudah waktunya sesuatu yang besar lahir dalam kehidupanmu. Jiwa-jiwa yang telah terbangun akan segera mengenali suara panggilan ini. Ini bukan sekedar video, ini adalah bisikan halus dari langit, menyapamu dan berkata, sekaranglah waktumu. Cahaya takdir kini sedang mengangkat tirai yang selama ini menutupi kekuatanmu yang sejati. Ada energi spiritual yang bekerja dalam keheningan, mengatur ulang kehidupanmu agar sejalan dengan panggilan ilahi. Ketika kamu menyimak pesan ini, seluruh semesta sedang menyesuaikan frekuensinya dengan getaran hatimu. Mungkin kamu akan merasa merinding, ada kehangatan di dadamu, atau bahkan air mata yang jatuh tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Itu adalah rohmu yang mulai bangkit dan mengenali kebenaran yang telah lama tertidur dalam dirimu. Kamu bukan jiwa biasa yang tersesat di dunia ini. Kamu adalah bagian dari rencana besar yang telah dirancang sejak lama.
Semua luka, perjuangan, dan air mata bukanlah hukuman, melainkan pelatihan untuk membentuk kekuatanmu. Kamu sudah melewati malam-malam panjang yang sepi dan dingin, agar hari terang ini dapat kamu sambut dengan penuh kuasa dan keyakinan. Kini yang kamu butuhkan hanya satu hal, percaya. Percaya bahwa getaran dalam hatimu bukan ilusi. Percaya bahwa suara batinmu benar, bahwa sesuatu yang besar sedang datang. Dan percaya bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Karena cahaya dari langit sedang menuntun Anda. Ia sedang membuka jalan baru, mempertemukanmu dengan momen-momen yang akan mengubah segalanya. Dan apa yang akan datang adalah sesuatu yang melampaui semua yang pernah kamu bayangkan. Kelimpahan, keajaiban, dan pembuktian nyata bahwa kamu memang jiwa yang telah dipilih. Kehadiranmu di titik kehidupan ini bukanlah semata-mata untuk sekadar bertahan dalam kerasnya dunia. Kau hadir dengan tujuan yang jauh lebih besar, untuk bersinar terang di tengah gelapnya zaman. Dan waktu bagi cahayamu untuk muncul telah tiba. Bah baru dalam hidupmu telah mulai. Dan setiap doa yang pernah kau bisikan dengan tulus, kini telah terangkat tinggi, melintasi langit terdalam, menuju tempat di mana takdir dapat diubah. Doa-doamu bukan sekadar rangkaian kata-kata yang terucap dalam keheningan malam, saat dunia terlelap dan jiwamu terjaga oleh kelelahan. Doa-doamu adalah energi hidup yang bergerak seperti cahaya, menembus batas dimensi dan ruang waktu menuju tempat tertinggi yang hanya bisa dijangkau oleh keikhlasan hati dan ketulusan niat. Mungkin pernah ada saat ketika kau merasa seolah suara hatimu tak terdengar. Namun ketahuilah, semua didengar. Tidak satu pun tetes air matamu jatuh sia-sia. Tidak satu pun harapanmu menghilang dalam kehampaan. Semuanya dikumpulkan dengan sempurna, dijaga dengan kasih, dan disiapkan untuk diberikan padamu di waktu yang paling tepat. Kini, inilah saat di mana doa-doamu telah mencapai frekuensi tertingginya. Langit telah mulai memberi respon dengan kecepatan yang tak lagi bisa dijelaskan oleh nalar manusia biasa. Kau sedang berdiri di ambang keajaiban yang sejak lama telah kau nantikan. Banyak yang memohon, namun hanya sedikit yang menerima jawaban secepat ini. Bukan karena mereka kurang layak, tetapi karena jawaban itu membutuhkan kesiapan jiwa, bukan sekadar kekuatan permintaan. Dan kau adalah salah satu yang telah benar-benar siap. Selama ini, perjuanganmu tak hanya sebatas ucapan. Kau telah meminta dalam diam, bertahan dalam luka, dan tetap berjalan dengan iman meski badai terus datang silih berganti. Kerja kerasmu yang tersembunyi dari pandangan mata manusia telah menjadi saksi di langit. Kesetiaanmu dalam gelap, keteguhanmu dalam sepi, semuanya adalah pertanda dari jiwa yang layak menerima mujizat. Dan ketika langit menemukan jiwa yang tidak goyah, tidak menyerah dan tetap percaya walau belum terlihat hasilnya, maka jawaban pun turun dalam bentuk yang paling lembut namun paling mengguncangkan. Bukan karena merasa lebih unggul dari yang lain, tetapi karena hatimu tetap jernih, tetap berharap, dan tetap teguh pada cahaya meski berada dalam kabut. Hari ini, izinkan hatimu meyakini sepenuhnya bahwa jawaban itu sedang menuju kepadamu. Tanda-tanda dari jawaban ilahi akan mulai tampak satu demi satu. Bisa jadi melalui pesan sederhana ini, bisa lewat kehadiran seseorang yang datang tanpa duga, atau mungkin dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba muncul di tengah kegelisahan. Itu semua bukan kebetulan atau imajinasi belaka. Itu adalah bukti nyata bahwa getaran doamu telah menyentuh gerbang langit. Dan kini, jawabannya tengah bergerak turun ke arahmu. Jangan ragu, jangan batasi kemungkinan cara Tuhan bekerja. Dia menjawab tidak hanya seperti yang kamu minta, tetapi selalu seperti yang kamu paling butuhkan. Dan kali ini, jawaban itu akan datang dengan kekuatan luar biasa yang mampu mengubah seluruh arah hidupmu. Saat ini, kau sedang berada dalam sorokan langit, diperhatikan, didengar, dan dipilih. Waktumu untuk terangkat sedang dipercepat. Bab 2.
Berikutnya, yang penuh dengan aliran energi kelimpahan telah menyelubungimu. Jika akhir-akhir ini hatimu terasa gelisah tanpa sebab yang jelas, seolah ada sesuatu yang besar mendekat, namun belum terlihat wujudnya, itu bukanlah kekosongan. Itu adalah getaran dari alam energi yang lebih tinggi yang mulai bersinggungan dengan auramu. Gelombang itu adalah sinyal bahwa sesuatu sedang bergerak menuju dirimu. Dalam dimensi spiritual yang lebih halus, uang bukanlah sekadar benda fisik. Ia adalah bentuk dari energi. Ia memiliki kesadaran, memiliki arah, memiliki getaran tertentu yang bergerak hanya kepada mereka yang telah memantaskan dirinya. Energi uang tidak pernah datang secara acak, tetapi menuju mereka yang telah menyiapkan ruang dalam dirinya, yang telah melepaskan pola pikir tentang kekurangan dan mulai mempercayai bahwa kelimpahan adalah bagian dari hak spiritual. Dan ya, kau adalah salah satu jiwa yang telah menyiapkan wadah itu. Mungkin tanpa disadari, namun setiap keputusan kecil yang kau ambil, setiap tindakan tulus yang kau lakukan, bahkan saat tak seorang pun melihatmu, itu semua memancarkan gelombang kuat ke semesta. Energi uang merespon, mencari celah untuk menyapa. Kadang, ia hadir dalam bentuk kesempatan, hubungan baru, atau ilham tak terduga. Yang pasti, ia sedang menuju padamu. Kini saatnya kau membuka sepenuhnya ruang penerimaan dalam dirimu, bukan hanya secara pikiran, tapi juga secara spiritual. Dengarkan bisikan kecil yang datang di tengah keheningan. Rasakan dorongan lembut yang menuntunmu untuk bergerak. Semua itu adalah petunjuk ilahi yang sedang menunjukkan arah menuju gerbang rezeki yang telah lama menunggumu. Engkau tidak sedang dalam perjalanan mencari uang, tetapi tengah menyelaraskan seluruh getaran batin dan energi spiritualmu agar rezeki dalam bentuk materi itu dapat menemukan jalan pulangnya kepadamu. Percayalah, frekuensi energi keberlimpahan sudah mengenali getaran namamu. Ia telah mencium keharuman jiwamu yang jujur, bersih, dan tulus dalam niat. Dan dalam waktu yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari yang kau sangka, energi itu akan menjelma menjadi kenyataan. Ia akan hadir melewati batas logika, menerobos dinding ketidakmungkinan, lalu mengangkat kehidupanmu ke tingkat yang belum pernah terlintas dalam imajinasi terdalam sekalipun. Ini bukan sekadar harapan hampa. Ini adalah sebuah kepastian spiritual yang sedang menjelma nyata dalam lapisan realita yang kini sedang engkau jalani. Namun sebelum hal itu terjadi, ada sebuah proses penting yang harus dilalui. Sebuah tahap yang tak dapat dihindari oleh siapapun yang akan naik ke tangga kehidupan berikutnya. Babak ujian. Setiap jiwa yang akan diangkat ke tempat yang lebih tinggi pasti harus melewati satu ujian terakhir. Ujian ini seringkali tidak datang dalam bentuk cobaan berat yang terlihat jelas. Ia lebih halus, menyusup dalam bentuk kebimbangan, godaan, ketidakpastian, atau rasa lelah yang membuatmu ingin menyerah. Bab 3. Penyucian jiwa. Jika saat ini hidupmu terasa jauh lebih kompleks dari biasanya, lebih menantang, lebih melelahkan, hingga seolah semua semesta sedang mengujimu, ketahuilah, ini bukan kemunduran. Ini adalah tahap penentuan terakhir. Sebuah gerbang tak kasat mata sedang dibuka perlahan di depanmu. Dan Sang Pemilik Hidup ingin memastikan ketika kamu melangkah masuk ke dalamnya, kamu sudah meninggalkan segala bentuk keraguan, melepaskan ketakutan lama, dan tidak lagi membawa luka batin yang belum terobati. Ini bukan bentuk hukuman. Ini adalah proses penyucian jiwa. Tuhan sedang membersihkanmu dari segala yang bisa menghalangi atau bahkan menghancurkanmu ketika keberlimpahan besar nanti datang. Sebab banyak yang diberi namun tak sanggup menjaga, lalu akhirnya tersesat dalam jalan yang jauh dari cahaya. Maka ujian yang engkau hadapi kini adalah bentuk perhatiannya yang paling dalam. Ia tidak ingin kamu hanya menjadi penerima tapi juga penjaga dari anugerah yang telah disiapkan untukmu sejak lama. Mungkin ujian itu datang lewat kekecewaan dari orang yang kamu percaya, lewat keadaan yang menguras emosi,
atau bahkan dalam bentuk diamnya kehidupan yang membuatmu merasa sendiri. Tapi ketahuilah, ini adalah latihan akhir. Hati dan niatmu sedang diukur, ketulusanmu sedang diuji. Hanya mereka yang tetap melangkah dengan jiwa yang bersih, pikiran yang terang, dan keyakinan yang teguh, yang akan melewati gerbang itu dengan utuh. Kamu sedang dibentuk ulang, diperkuat, dipoles, agar layak menerima sesuatu yang sangat besar dan sakral. Maka jangan menyerah sekarang. Jangan biarkan rasa ragu merusak fondasi yang sudah dibangun. Justru saat rasa paling berat, saat itulah pertanda bahwa terang sudah sangat dekat. Seperti langit yang paling gelap sebelum fajar menyingsing. Seperti bumi yang paling hening sebelum hujan turun. Ujian ini bukan tanpa makna. Ia adalah pertanda bahwa jawaban yang engkau nantikan sudah berdiri tepat di depan pintu. Teruslah berjalan, walau langkahmu perlahan, sebab engkau sedang disiapkan, bukan diabaikan. Dan saat waktunya datang, engkau akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap sabar, dan setiap keputusan baik yang kau ambil dalam badai, semuanya akan berubah menjadi cahaya yang indah. Engkau tidak hanya akan menerima rezeki, tetapi akan diangkat menjadi penjaga cahaya, pembawa berkah bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi banyak orang. Bab 4. Pembersihan jiwa dan pesan dari alam ilahi. Perasaan ini tidak sekadar dorongan biasa, melainkan sebuah getaran spiritual yang halus namun kuat. Jiwa yang dipilih untuk menerima berkah besar tidak bisa langsung melompat ke masa depan tanpa menuntaskan apa yang tertinggal di belakang. Ada siklus lama yang harus ditutup rapat sebelum membuka pintu bagi babak baru yang lebih mulia. Tidak mungkin melangkah ke fase kelimpahan sejati jika beban masa lalu masih digenggam erat. Maka, saat hati tiba-tiba terdorong untuk menyelesaikan sesuatu, meski tidak tahu alasan pastinya, jangan diabaikan. Ikuti dorongan itu, sebab ia bukan kebetulan. Alam bawah sadar telah terlebih dahulu membaca frekuensi spiritual. Ia mengerti bahwa ruaman berkah besar tengah mendekat dan langkah kita perlu diselaraskan agar pintu-pintu keajaiban bisa terbuka. Tugas-tugas lama yang selama ini ditunda justru seringkali adalah kunci tersembunyi menuju loncatan besar dalam hidup. Tuhan adalah zat yang maha tertib. Dia tidak akan mencurahkan kelimpahan dalam kekacauan. Ia menunggu satu pintu ditutup dengan tuntas sebelum membuka pintu berikutnya. Dan tak jarang, pintu itu bukanlah sesuatu yang besar dan megah. Bisa jadi hanya berupa email yang perlu segera dibalas, janji kecil yang sudah lama harus ditepati, sudut ruangan yang perlu dirapikan atau bahkan permintaan maaf yang tertunda. Namun di balik tindakan sederhana itu, tersimpan aliran energi ilahi yang besar yang menunggu untuk mengalir deras ke dalam hidup. Dengan menyelesaikan apa yang pernah ditinggalkan, seseorang sedang menyeimbangkan energi masa lalu dan masa depan. Itu adalah sinyal ke semesta. Aku siap menerima. Aku telah bertanggung jawab. Aku layak mendapatkan lebih banyak sekarang. Maka jangan abaikan dorongan yang muncul tiba-tiba itu. Jika ada sesuatu yang terasa mendesak untuk diselesaikan, walau terlihat sepele, jangan tunda. Bisa jadi, itulah gerbang menuju rezeki besar yang selama ini telah dinantikan, namun masih tertahan oleh satu pintu lama yang belum ditutup. Ini adalah proses pembersihan jiwa, sebuah penyelarasan terakhir sebelum masuk ke tahap baru kehidupan. Semakin bersih ruangan di dalam hidup, baik secara fisik, emosional maupun energi batin, semakin cepat pula kelimpahan baru akan masuk. Ini bukan perjalanan kembali ke masa lalu. Ini adalah undangan untuk menuntaskannya agar masa depan bisa dilangkahi tanpa beban yang menggantung. Rezeki besar tak akan turun kepada jiwa yang belum sepenuhnya terbuka. Maka, bukalah dirimu seluas-luasnya dan itu dimulai dengan menuntaskan apa yang tertunda. Mimpi aneh tentang air, uang, atau cahaya terang-terang. Saat jiwa mulai menyatu dengan takdir ilahi, alam bawah sadar menjadi saluran murni yang paling jernih untuk menerima pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Mimpi-mimpi aneh yang muncul akhir-akhir ini, entah itu tentang air yang mengalir deras,
uang yang muncul tanpa sebab, atau cahaya putih terang yang menyilaukan, bukanlah sekedar bunga tidur. Itu adalah pesan langsing dari langit, dikirim masuk ke dalam kesadaran terdalam. Saat pikiran sadar terlalu sibuk atau terlalu bising untuk menangkap pesan Tuhan, mimpi menjadi jalur alternatif yang tenang dan dalam. Air dalam mimpi melambangkan proses penyucian spiritual, tanda bahwa segala sisa energi lama dalam dirimu sedang dibersihkan untuk menyiapkan ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Uang dalam mimpi adalah simbol bahwa rezeki mulai diturunkan dari alam tak kasat mata menuju realita fisik. Dan cahaya terang adalah isyarat dari kehadiran Tuhan, panggilan lembut Tri Langit yang menyatakan bahwa kasmu tidak lagi berjalan sendirian. Jiwa-jiwa pilihan seringkali menerima pesan dalam bentuk simbol, bukan dalam bentuk kata-kata. Karena simbol menembus lapisan logika dan menyentuh inti terdalam dari kesadaran. Maka jika terbangun dari mimpi dengan perasaan haru, takjub atau bahkan menangis, itu bukan tanda kelemahan, melainkan karena jiwamu telah disentuh oleh kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Kadang mimpi itu terasa begitu nyata, seolah sedang dipandu, dilindungi, atau bahkan diajak mengunjungi tempat yang belum pernah dilihat dalam dunia nyata. Itu adalah proses inisiasi jiwa, Anda bahwa seseorang sedang dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih tinggi. Semesta sedang berbicara lewat bahasa mimpi, dan hanya hati yang tenang dan peka yang dapat menangkapnya. Jangan abaikan pesan itu. Tulis di pagi hari, renungkan dalam diam, dan panjatkan doa setelahnya. Karena banyak yang bermimpi, namun tidak semua mampu memahami maknanya. Mimpi adalah portal spiritual yang membisikkan arah dari semesta. Jika air datang, bersiaplah untuk disucikan. Jika uang hadir, bersiaplah menerima kelimpahan. Jika cahaya menyinarimu, ketahuilah bahwa Tuhan sedang menuntun langsung setiap langkahmu. Bab 5. Keinginan memberi tanpa alasan. Saat mulai muncul dorongan kuat untuk memberi kepada orang lain, bahkan saat kondisi diri belum sepenuhnya merasa cukup, jangan menganggap itu kelemahan. Itu adalah pertanda bahwa frekuensi jiwamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Memberi bukan hanya tentang seberapa banyak yang dimiliki, tapi tentang energi kasih dan kepeduliannya mengalir tulus dari hati yang sudah tersambung dengan arus kelimbahan semesta. Jiwa yang tergerak untuk memberi tanpa pamrih sesungguhnya telah selaras dengan hukum tertinggi alam semesta, yaitu hukum kelimpahan. Karena hanya hati yang telah dibesarkan oleh pengalaman dan diuji oleh perjuangan yang mampu tetap peduli kepada sesama, meski dirinya sendiri masih dalam proses bertumbuh. Dan itulah tanda aktivasi spiritual sedang terjadi. Jiwa sedang diperluas kapasitasnya oleh Tuhan agar suatu hari nanti dapat dipercaya untuk menerima lebih banyak, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjadi saluran berkah bagi orang lain. Tuhan tidak pernah sembarangan dalam menentukan siapa tangan yang akan Ia pilih untuk menjadi perpanjangan kuasanya dalam menyalurkan rezeki. Dia tidak hanya menilai seberapa keras usaha dan kerja yang kamu lakukan setiap hari, tapi juga menimbang sejauh mana kelapangan hatimu dalam membagi dan menggunakan berkat yang telah dititipkan kepadamu. Jika belakangan ini kamu merasa hatimu semakin mudah tergerak untuk berbagi, merasa ringan saat membantu orang lain, terutama kepada mereka yang bahkan tidak kamu kenal dan mungkin tidak bisa membalas kebaikanmu, itu tanpa alasan. Itu adalah pertanda bahwa kamu sedang dalam proses pemurnian batin, sedang dibentuk dan dilatih untuk menjadi saluran aliran kebaikan, bukan sekedar menerima nikmat. Dan ketika seseorang sudah benar-benar siap untuk menjadi saluran berkah, maka rezeki pun tidak lagi datang sekedar sebagai tetesan kecil. Ia akan mengalir deras, melimpah ruah seperti sungai yang tidak pernah kering. Karena semesta tahu, lewat tanganmu, keberkahan itu akan menjangkau banyak jiwa. Memberi pun juga tidak lagi menjadi beban yang berat, melainkan menjadi panggilan suci yang menjadi bagian dari misi jiwamu yang terdalam. Jangan padamkan bisikan halus yang mendorongmu untuk berbagi. Jangan menunggu sampai semuanya terasa cukup untuk mulai menolong. Karena dalam frekuensi kelimpahan, justru tindakan memberi itulah yang akan membuka lebih banyak gerbang berkah. Inilah hukum semesta yang berjalan berdasarkan logika langit yang tidak bisa dijelaskan dengan angka atau hitungan duniawi. Keinginanmu untuk terus memberi bukan berarti kamu sedang dalam kekurangan. Justru sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kamu sedang dipercayakan untuk membawa amanah yang lebih besar. Semakin kamu mengikuti suara dari dalam itu, semakin cepat pula hidupmu akan mengalami lompatan besar yang tidak kamu duga.
Tuhan tidak sembarangan menitipkan uang, kekuatan, atau peluang. Semuanya hanya akan diturunkan kepada mereka yang telah memperlihatkan bahwa hatinya cukup kuat untuk menanggung tanggung jawab besar. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari jiwa pilihan itu. Bukti nyatanya adalah bahkan kamu belum sepenuhnya menerima, kamu masih ingin memberi. Meski kamu belum merasa cukup, kamu tetap tergerak untuk membantu. Itu adalah tanda tertinggi bahwa cahaya dalam dirimu telah menyala terang, menyatu dengan hakikat ilahiamu. Bab 6. Meningkatnya rasa percaya diri secara tiba-tiba. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih kuat, lebih yakin, dan lebih berani dalam melangkah, padahal secara logika, kehidupanmu belum menunjukkan perubahan signifikan, itu bukan kesombongan dan bukan pula sekedar angan-angan kosong. Itu adalah intuisi spiritual yang telah dibangkitkan dari dalam jiwamu oleh kekuatan ilahi. Jiwa yang telah dipilih seringkali menerima isyarat dari langit jauh sebelum dunia mampu melihat bukti nyata dari panggilan itu. Kamu merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat, dan itu bukan sekedar perasaan biasa. Itu adalah sinyal dari semesta, sebuah frekuensi ilahi yang kini mulai menyatu erat dengan denyutan jiwamu. Kamu tidak sedang berhalusinasi, kamu sedang disetel, dikalibrasi ulang oleh kekuatan yang lebih tinggi. Percaya diri yang tiba-tiba muncul itu bukan berasal dari egomu, melainkan berasal dari cahaya Tuhan yang kini bersinar lebih terang dalam dirimu. Ketika jiwa sudah dekat dengan garis takdirnya, keberanian dan keyakinan diaktifkan lebih dulu menjadi kompas yang menuntunmu ke jalan besar. Kamu mungkin tidak punya alasan logis yang bisa dijelaskan kepada orang lain, tapi hatimu tahu dengan pasti, inilah waktumu. Tidak ada lagi keraguan seperti masa lalu, tidak ada lagi pertanyaan, apakah aku mampu? Karena jawabannya sudah terpatri kuat dalam dirimu. Aku memang ditakdirkan untuk ini. Rasa yakin ini bukan sekedar dorongan emosional, tapi bentuk perlindungan spiritual dari Tuhan sendiri. Agar saat badai terakhir datang, kamu tetap berdiri. Agar saat semua orang meremehkanmu, kamu tetap melangkah. Ini adalah fondasi batin yang dibangun dalam keheningan agar kamu mampu menerima berkah besar tanpa dihancurkan oleh keraguan. Percayalah pada perasaan itu. Peluklah keyakinan itu erat-erat karena ia adalah peta dari langit. Tidak semua orang akan mengerti. Bahkan kamu sendiri mungkin sempat bingung dari mana keberanian ini berasal. Tapi begitulah cara semesta bekerja di dalam jiwa yang sedang dinaikkan levelnya. Tuhan akan menyalakan api keberanian lebih dulu sebelum ia membuka pintu besar yang menanti di hadapanmu. Jika kamu merasakannya kini, itu berarti kamu sudah sangat dekat. Jangan padamkan keyakinan itu hanya karena orang lain belum bisa melihat apa yang kamu lihat. Kamu diberikan visi, bukan untuk dipertanyakan, melainkan untuk ditapaki dengan penuh keberanian. Bab 7. Tanda-tanda malaikat lewat angka 111, 777, dan 88. Angka bukan hanya sekedar simbol di dunia materi. Angka adalah bahasa rahasia dari semesta. Ketika kamu mulai sering melihat angka-angka yang berulang seperti 111, 777, atau 88, baik di jam digital, plat kendaraan, struk belanja, atau tempat-tempat tak terduga lainnya, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah kode-kode ilahi, pesan halus dari para malaikat dan penjaga takdirmu bahwa kamu sedang berada di jalur yang sangat penting. Angka 111 adalah sinyal suci tentang sebuah permulaan. Ia hadir ketika kamu memasuki babak kehidupan baru. Saat satu pintu ditutup, pintu lainnya mulai terbuka perlahan. Setiap kali kamu melihat angka ini, alam semesta sedang membisikkan, fokuslah, benih kehidupan barumu sedang ditanam, niatkanlah yang terbaik, karena kekuatan penciptaan sedang aktif dalam dirimu. Pikiranmu saat ini sangat kuat, dan bisa dengan cepat menjadi kenyataan. Angka 777 melambangkan cahaya spiritual yang sangat tinggi. Ia adalah tanda bahwa kamu sedang dinaungi oleh perlindungan dari alam ilahi. Mungkin kamu sedang dalam masa penyembuhan, berada di ruang sunyi yang mendalam, atau proses pembersihan batin. Tapi jangan merasa sendiri, karena makhluk cahaya sedang berjalan bersamamu. Mereka membimbingmu dengan lembut,
menyelaraskan jiwamu dengan takdirmu yang sejati. Angka ini adalah penegas bahwa hubunganmu dengan Tuhan sedang diperdalam. Tidak perlu kata-kata, jiwamu sudah terhubung. Dan ketika kamu melihat angka 88, tersenyumlah. Karena itu adalah angka yang membawa kabar tentang kekayaan, kelimpahan, dan keberlimpahan dalam bentuk materi dan peluang. Ini bukan kekayaan biasa, ini adalah rezeki yang datang dengan misi. Energi uang dan kelimpahan sedang berputar di sekitarmu, mencari ruang untuk masuk. Tapi hanya jiwa yang telah matang secara spiritual yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Angka ini adalah konfirmasi bahwa perjuanganmu tidak sia-sia dan semesta sedang mempersiapkan balasan berlipat ganda untukmu. Bab 8. Diselimuti doa para leluhur. Di balik setiap langkah yang terasa ringan, di balik setiap rezeki yang datang tiba-tiba tanpa diduga, ada kekuatan spiritual yang bekerja dalam diam. Tidak semua yang kamu terima hari ini adalah hasil dari keringatmu semata. Ada berkah yang mengalir dengan sunyi, mengisi ruang-ruang kehidupanmu tanpa suara, namun memberi rasa hangat yang menenangkan di hati. Itulah buah dari doa-doa tulus yang dipanjatkan oleh mereka yang mencintaimu tanpa syarat. Para leluhur, orang tua, kakek nenek, atau sosok bijak dari garis keturunanmu yang telah lebih dulu kembali ke pangkuan ilahi. Mereka memang telah tiada secara jasmani. Tubuh mereka mungkin telah menyatu dengan tanah, tapi ruh mereka hidup dalam dimensi cahaya yang tak kasat mata. Dan ketika mereka menyaksikanmu tetap kuat dalam ujian, bangkit dari keterpurukan, dan berjalan di jalan kebaikan dengan keteguhan, doa-doa mereka pun mengalir lebih deras ke arahmu sebagai bentuk cinta abadi yang tidak pernah padam. Ada pelindung yang tak terlihat mata, ada tangan-tangan spiritual yang menopangmu tanpa kau sadari, bekerja di balik diri kehidupan yang fana. Ketika akhir-akhir ini kamu merasa seolah diberi energi, semangat, dan keteguhan yang kamu tidak tahu dari mana datangnya, itulah mereka. Penjaga tak kasat mata yang mengiring langkahmu dengan kasih sayang murni. Mereka hadir bukan dalam bentuk fisik, tapi melalui bisikan angin, kehadiran dalam mimpi, atau getaran udara yang berbeda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kunjungan dari jiwa-jiwa cinta yang masih mengikatmu dalam lingkaran kasih yang tidak terbatasi oleh kematian. Mereka tahu siapa dirimu sebenarnya. Mereka mengenali cahaya dan potensi besar yang kamu bawa sejak lahir. Dan saat ini mereka mendorong langit agar membuka pintu-pintu yang dulu terkunci. Agar kamu tidak hanya mendapatkan yang cukup, tapi menerima limpahan berkat yang bisa kamu wariskan untuk generasi setelahmu. Maka ketika rezeki besar menghampiri hidupmu di saat ini, jangan hanya berterima kasih kepada Tuhan, luangkan juga ruang syukur untuk mereka yang telah mencintai, mendoakan, dan berjuang dari kejauhan, jauh sebelum kamu menyadarinya. Seringkali kamu diberikan bukan karena usaha lebih baik, tapi karena ada cinta yang begitu dalam yang memancar dari hati mereka. Cinta yang tidak terbatasi oleh batas kehidupan atau kematian. Kamu tidak benar-benar sendirian. Tidak pernah. Ada warisan doa yang terus mengalir dalam darahmu, menopang langkahmu, dan terus naik ke langit demi menyaksikanmu mencapai keberhasilan sejati. Kini saatnya kamu benar-benar percaya bahwa kelimpahan yang datang kepadamu hari ini bukan hanya buah dari kerja kerasmu, melainkan juga karena cinta yang telah tertanam jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Bab 9. Waktu spiritual sedang bergerak. Pernahkah kamu merasa bahwa hari-hari tiba-tiba berlalu dengan cepat? Atau justru terasa begitu lambat dan berat meski waktu terus berjalan? Jika kamu merasakannya akhir-akhir ini, jangan abaikan. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa waktu spiritualmu sedang mengalami pergeseran besar. Ada penyesuaian yang sedang terjadi antara waktumu di dunia dan waktu yang telah ditetapkan oleh kehendak Tuhan. Waktumu sedang disinkronkan dengan waktu langit. Ini bukan hal sepele. Ini adalah penanda bahwa jiwamu sedang ditarik mendekati momen penting yang sudah tertulis sejak lama. Momen perubahan besar. Momen ketika takdir,
kelimpahan, dan peran barumu akan ditransfer kepadamu dalam bentuk yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ketika waktu mulai terasa aneh, satu hari terasa seperti seminggu atau sebaliknya. Itu artinya realitas hidupmu sedang bergeser ke dimensi yang lebih tinggi. Waktu spiritual tidak bergerak secara linear seperti jarum jam. Ia bisa diperlambat agar kamu siap menerima, atau dipercepat agar kamu tak tertinggal dari rencana ilahi. Jiwa yang akan menerima anugerah besar harus lebih dulu keluar dari kerangka waktu dunia lama. Kamu tidak lagi sepenuhnya berjalan di frekuensi manusia biasa. Kamu sedang naik menuju dimensi di mana waktu ditentukan oleh kesiapan hati, bukan oleh detik dan menit. Perubahan ini mungkin terasa membingungkan, bahkan melelahkan. Tapi ketahuilah, kamu tidak kehilangan arah. Justru inilah fase penting di mana kamu mulai menyatu dengan kehendak Tuhan. Lihatlah sekelilingmu, segala sesuatu mulai bergerak lebih cepat. Peluang bermunculan tanpa diduga. Ide-ide besar datang tiba-tiba tanpa banyak proses. Dan orang-orang baru hadir dalam hidupmu membawa peran penting tanpa pengantar panjang. Itulah manifestasi dari waktu ilahi yang sedang aktif bekerja di dalam hidupmu. Jangan tunda suara hatimu. Jangan abaikan intuisi yang tiba-tiba membisikkan sesuatu. Karena kamu sedang berada di ambang besar perubahan. Dan waktu kini tidak lagi seperti dulu. Ini adalah momen ketika langit turun mendekat ke bumi. Ketika batas antara dunia roh dan dunia fisik menjadi begitu tipis, seolah-olah hanya dipisahkan oleh selapis nafas. Percayalah, ketika waktu mulai berubah rasanya, itu bukan hal biasa. Itu adalah pertanda kuat bahwa fase kehidupan barumu sedang dimulai. Fase di mana kelimpahan besar akan dilimpahkan kepadamu. Dan kamu adalah bagian utama dari rencana agung ini. Bab 10. Saat pesan itu menyapa hati. Ada kalanya sebuah pesan datang bukan untuk dijelaskan, melainkan untuk dirasakan. Momen ketika hati tiba-tiba bergetar tanpa alasan logis. Sebuah kesadaran muncul dalam sunyi, mengatakan, "Ini untukku." Kamu tidak tahu dari mana datangnya keyakinan itu, tapi kamu tahu ini bukan kebetulan. Itulah saat ketika pesan dari semesta menyentuh inti jiwamu. Sebuah panggilan lembut yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata, karena hati sudah terlebih dahulu memahaminya. Dan ketika kamu merasakannya, diam-diam, mendalam, dan penuh getaran, itulah bukti bahwa pesan itu memang ditujukan untukmu. Bila saat ini dada terasa menghangat, tenggorokanmu mendadak tercekak atau tanpa alasan yang jelas air mata mengalir di pelupuk mata, ketahuilah, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bukti bahwa jiwamu tengah merespon sebuah kebenaran agung yang menggema dari dalam. Getaran kuat dari pesan ini sedang menyentuh inti terdalam dirimu, bukan pikiranmu, melainkan jiwamu. Ini bukan sekedar tontonan biasa. Ini juga bukan kebetulan yang terjadi tanpa maksud. Ini adalah panggilan ilahi yang datang pada detik yang paling tepat, ketika semesta tahu bahwa kamu sudah siap menerimanya. Bukan kamu yang mencarinya, justru pesan inilah yang datang menjemputmu. Karena dalam pengetahuan semesta yang tak terbatas, saat inilah waktunya. Tuhan telah menakar dengan sempurna, dan sekarang Dia berkata, waktunya telah tiba. Inilah isyarat terakhir sebelum aliran rizki besar benar-benar tercurah ke dalam hidupmu. Ini bukan hanya rangkaian kalimat indah. Ini adalah sinyal nyata, konfirmasi spiritual dari segala doa yang telah kamu panjatkan, dari semua perjuangan yang diam-diam kamu hadapi, dan dari keteguhan hati yang tak pernah padam meski dunia terasa sunyi.
Kamu tidak perlu lagi mempertanyakan kelayakan dirimu. Kamu sudah membuktikannya. Kamu telah melewati malam-malam lama yang sepi, penuh ujian yang membentuk dan membersihkan dirimu dari dalam. Dan kini, satu-satunya hal yang diminta darimu adalah terimalah. Terimalah dengan kesadaran penuh bahwa kamu dipilih, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu bersedia terus melangkah ketika dunia mencoba menghentikanmu. Saat hatimu bergetar mendengar pesan ini, itu adalah tanda bahwa jiwamu dan semesta telah sepakat, inilah waktunya. Sekarang, maka bukalah kedua tanganmu dengan lapang, siapkan ruang seluas-luasnya dalam hatimu dan ucapkan dalam batin yang penuh keyakinan. Aku siap menerima limpahan rezeki yang Tuhan kirimkan untukku. Sebab saat ini, aliran berkat itu sedang dalam perjalanan menuju kehidupanmu. Peluang besar sedang diarahkan kepadamu. Kelimpahan itu tengah turun dari dimensi yang tak terlihat, bergerak menuju wujud nyata di dunia ini. Tugasmu hanya satu, jangan ragukan lagi sinyal yang jiwamu sendiri sudah rasakan dengan begitu jelas. Jangan tolak bisikan halus yang selama ini kamu anggap hanya kebetulan. Karena saat kamu menerimanya dengan keimanan yang kokoh, maka apa yang sebelumnya tak kasat mata akan segera menjelma menjadi kenyataan. Dan sejak hari itu, hidupmu takkan pernah sama lagi. Engkau adalah jiwa yang terpilih, bukan manusia biasa. Selama ini kamu berjalan dalam diam, menangis dalam senyap, berjuang di ruang-ruang gelap tanpa sorotan. Tapi ketahuilah, Tuhan tak pernah tuli dan semesta tidak pernah buta. Hari ini mereka menjawabmu. Bukan melalui sanjungan kosong, bukan melalui janji manis yang hampa, tapi lewat sebuah gerakan nyata. Rezeki agung yang selama ini kamu nanti sedang dikirim. Keberkahanmu, uangmu, jawaban dari doamu, semuanya sedang menuju kepadamu. Namun hanya akan sampai kepada mereka yang benar-benar siap. Siap dalam hati, siap dalam jiwa, siap dalam niat dan keyakinan yang bulat. Jika pernah terucap dari hatimu, aku ingin hidupku berubah, maka inilah panggilan suci itu. Bangkitlah sekarang juga. Jadilah magnet bagi kelimpahan. Bersihkan niatmu, kuatkan energimu, dan bukalah dirimu sepenuhnya untuk menerima semua anugerah yang sudah lama menantimu. Ingat, ini bukan sekedar soal uang. Ini adalah bentuk nyata dari pengakuan Tuhan bahwa kamu telah melewati masa gelapmu dengan tabah. Kini, Dia berkata kepadamu, "Aku melihatmu, aku menghargaimu, dan aku memberkatimu." Maka jangan pernah kembali ke pola lama. Jangan biarkan keraguan menyusup dan mencuri apa yang telah dipersiapkan Tuhan dengan begitu teliti untukmu. Inilah saatnya bangkit. Bukan untuk bertempur melawan orang lain, melainkan untuk memenangkan peperangan melawan keraguan, kemalasan, dan kebiasaan lama yang membelenggu. Buktikan bahwa kamu layak menerima segala janji yang selama ini kamu nantikan. Dan jika detik ini hatimu terguncang, jiwamu tergerak, dan kamu merasa seolah pesan ini sedang bicara langsung kepadamu, maka jangan tunda lagi. Tunjukkan kesiapanmu. Ambil tindakan nyata sebagai simbol penerimaanmu terhadap rezeki besar itu. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap menerima rezeki hari ini. Tekan subscribe untuk terus menerima bimbingan spiritual menuju takdirmu yang sesungguhnya. Tulis di kolom komentar sebanyak 3 kali, "Aku siap menerima kelimpahan hari ini." Biarlah afirmasi ini menjadi magnet terbuka yang mengundang berkah masuk ke dalam hidupmu. Bagikan pesan ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Mungkin saja mereka juga sedang menanti sinyal seperti ini. Jangan ragu, jangan menunda. Ubah energimu sekarang juga. Karena ini bukan sekedar harapan, ini bukan mimpi semu, ini nyata. Tuhan sedang mengirimkan uangmu hari ini. Dan kamu, ya, kamu adalah jiwa yang telah dipilih untuk menerimanya.